Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Nandila Putra dari Angkatan 39 Kelompok 3. Saya akan menyampaikan sebuah jurnal tentang manajemen ASN. Ini merupakan tugas dari Pak Leo dalam materi agenda 3. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pengolahan ASN diatur dalam manajemen ASN. Manajemen ASN lebih menekankan pada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan akan tersedia sumber daya ASN yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas dua, yaitu pertama, pegawai negeri sipil atau PNS. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap dan oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintahan dan ketentuan perundang-undangan. Kehadiran P3K ini dalam manajemen ASN menegaskan bahwa setiap pegawai itu tidak semuanya adalah PNS, dan ini bertujuan untuk menciptakan budaya kerja baru yang menumbuhkan suasana kompetensi di kalangan birokrasi yang berbasis pada kinerja. Pegawai ASN sendiri memiliki fungsi sebagai pertama pelaksana kebijakan publik, kedua pelayan publik, dan ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, pegawai ASN bertugas untuk pertama melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. PNS berhak memperoleh pertama itu gaji, tunjangan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. PNS juga memperoleh hak perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. P3K berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Dan juga hak perlindungan untuk P3K sebagai berikut, yaitu jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan kewajiban pegawai ASN antara lain: pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Keempat, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan pada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat membuahkan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan terakhir, bersedia ditempatkan seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Fungsi kode etik dan di ASN juga ada namanya kode etik dan kode perilaku ASN. Fungsinya yaitu pertama, sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dan etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Etika diserahkan pada kebijakan yang benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Lalu di manajemen ASN ini juga terdapat namanya sistem merit. Sistem merit adalah
Kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan atau kondisi kecacatan. Lalu jaminan dari sistem merit ini sendiri adalah dalam monitoring dan penilaian antara lain dapat diwujudkan dengan: pertama, pangkat dan jabatan dalam ASN diberikan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan jabatan. Kedua, mengembangkan karir ASN dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kerja yang mencerminkan kebutuhan instansi masing-masing. Ketiga, mutasi pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan instansi. Keempat, penilaian kinerja dilakukan dengan dasar kinerja sesungguhnya dari seorang pegawai. Kelima, promosi pegawai dilakukan dengan berdasarkan pada kinerja pegawai dan bukan pada penerimaan subjektif. Lalu lembaga yang menjamin sistem merit dalam pengolahan ASN ini adalah: pertama itu KASN yang diberikan kewenangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan atau melaksanakan sistem merit pada instansi pemerintahan. Kedua itu Kemenpan RB yang bertugas memberikan pertimbangan pada Presiden dalam penindakan pejabat yang berwenang dan pejabat pemindah kepegawaian atas penyimpangan sistem merit dalam pengolahan ASN. Dan sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.